Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Selamat Paskah adik-adik. Di pagi hari yang indah ini kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Adik-adik ingat nih hari apa? Hari Paskah. Ya. Untuk itu mari kita bersiap dan kita berdiri untuk mulai ibadah kita. Mari kita menyanyi, Yes, Yesus bangkit. Karena kita anak raja, mari kita mengangkat lagu pujian dari Aku Anak Raja. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Bapa. Di pagi hari indah yang ini kami ingin memulai ibadah kami. Kau tuntun sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih. Mari kita mengangkat satu pujian lagi, Dihapuskan Dosaku. Adik-adik dipersilakan duduk. Karena Tuhan Yesus telah baik-baik kita, mari kita memasukkan tanda ucapan syukur kita dan kita menyanyi dari bersyukur kepada Tuhan.
Adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak persilakan untuk adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Dan kita akan menyanyi pujian Yesus sayang padaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua supaya kami boleh mendengar dengan baik. Supaya firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak Gita yang akan memberitakan firman-Mu supaya boleh memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak Gita mau tanya, gimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Puji Tuhan. Kalau gitu kakak Gita mau dong lihat adik-adik senyum semuanya di rumah. Pasang senyum yang manis. Nah gitu dong. Hari ini kakak Gita gembira loh. Kakak Gita senang sekali. Karena itu kakak Gita punya senyum yang manis banget pagi ini. Nah adik-adik juga tunjukin dong ke kakak-kakak atau adik-adik atau orang tuanya di rumah senyumnya yang paling manis. Karena apa? Karena hari ini kita sangat gembira dan bahagia. Kira-kira kenapa ya hari ini kita gembira dan bahagia? Khususnya hari ini kakak Gita sangat senang karena hari ini kita merayakan namanya Paskah. Adik-adik biasanya sebelum pandemi COVID biasanya kita sangat senang sekali karena ada pawai obor. Kita bisa jalan-jalan di jalanan bawa-bawa obor. Terus yang paling ditunggu-tunggu adalah cari telur. Nah itu sangat-sangat menyenangkan. Namun hari ini kita bersabar dulu karena kita tidak melaksanakan kegiatan itu karena adanya pandemi COVID. Tapi kan sebelumnya sudah pernah dibagiin kakak-kakak telur ya ke rumah masing-masing ya. Udah dihias, diikutkan lomba. Nanti pengumumannya ya. Nah itu kan untuk merayakan Paskah. Sekarang kakak Gita tanya, Paskah itu apa sih? Ada kegiatan bawa obor, ada kegiatan cari telur. Adik-adik tahu nggak apa itu Paskah? Ada yang bisa jawab? Oh iya, kayaknya kakak ada dengar-dengar suara nih. Paskah adalah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Semuanya bisa senang. Waktu hari Jumat kita merayakan yang namanya Jumat Agung atau hari
kematian Tuhan Yesus. Nah, kalau mendengarkan ceritanya dengan baik, Jumat Agung itu di mana ada proses Tuhan Yesus diolok, Tuhan Yesus diejek-ejek, terus Tuhan Yesus disiksa, lalu Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Namun tahukah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus sudah infokan atau memberitakan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga, tiga mana jarinya? Gini kah? Gini ya, tiga. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit, atau Tuhan Yesus akan hidup lagi. Nah, kalau hari Jumat hari kematiannya, habis hari Jumat ada hari Sabtu. Nah, pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Itulah yang disebut sebagai Paskah. Nah, hebat ya Tuhan Yesus, karena apa? Karena Tuhan Yesus setelah mati 3 hari kemudian dia bangkit. Dia bisa mengalahkan yang namanya maut. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini pembacaan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 atau 18 gini ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Adik-adik nanti boleh minta bantu mama atau papa di rumah untuk dibacakan ya. Atau ada kakaknya yang sudah bisa baca, boleh dibantu bacakan. Nah, kakak Gita akan bacakan judulnya yaitu Kebangkitan Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah Yesus bangkit, percayalah. Kita akan sama-sama mendengarkan atau menonton video mengenai cerita di dalam Alkitab ini. Untuk itu duduk yang manis, kita akan memulai menonton bersama. Komik Alkitab Remaja, Yesus menampakkan diri kepada Maria. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Pada pagi hari, Maria melihat kubur Yesus telah kosong. Maria mengira seseorang telah mengambil mayat Yesus. Maria Magdalena berdiri dan menjenguk ke dalam kubur sambil menangis. Tiba-tiba, tampaklah 2 malaikat di dalam kubur dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian berkatalah Tuhan Yesus, "Maria." Lalu Maria menoleh dan berkata, "Guru." Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku." Dan katakanlah kepada mereka,
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, kemudian Maria pergi menemui murid-murid. Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Pada malam hari, Tuhan Yesus menemui para murid dan mereka bersuka cita melihat Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, semuanya sudah nonton bagaimana para murid-murid mulai dari Maria Magdalena dan murid-murid terkaget saat pada hari Minggu pagi-pagi banget mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Namun ternyata adik-adik, kubur Tuhan Yesus kosong dan mereka sangat sedih. Karena apa? Karena tidak melihat tubuh Tuhan Yesus di dalam lagi. Adik-adik, ternyata mereka lupa ya, waktu itu Tuhan Yesus sudah bilang kalau hari ketiga nanti Tuhan Yesus akan bangkit. Tapi mereka lupa dan bersedih. Nah, adik-adik, semua murid-muridnya terkaget. Pada saat Maria sedang nangis-nangis sedih, ada malaikat yang datang. Tapi Maria pikir malaikat ini yang ambil Tuhan Yesus, dan dia tetap bersedih, dia tetap menangis. Namun tahukah adik-adik, saat itu tiba-tiba ada satu sosok yang muncul yang memanggil nama Maria. Siapakah dia? Siapakah dia? Ternyata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, memperlihatkan dirinya yang sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Banyak yang melihatnya. Yang pertama yang melihatnya itu adalah Maria. Wah, senang sekali hati Maria melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus tidak tipu-tipu. Waktu Tuhan Yesus bilang hari ketiga dia bangkit, dia benar-benar bangkit mengalahkan maut. Maut itu tidak ada apa-apanya karena Tuhan kita punya kuasa yang sangat besar. Dia mampu mengalahkan maut. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar bahwa adik-adik tidak perlu takut. Karena apa? Kita punya Tuhan yang sangat hebat, yang maha kuasa, yang sudah bangkit mengalahkan maut. Nah, pada saat kita merasa takut atau kita merasa sedih seperti Maria, kita cukup apa? Mencari Tuhan dengan berdoa. Panggil nama Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus bangkit dan akan bersama-sama dengan kita. Meskipun kita tidak melihat, Tuhan Yesus akan selalu hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Untuk itu adik-adik, saat adik-adik merasa sedih, cukup berdoa, panggil nama Tuhan Yesus untuk menolong kita. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia akan selalu ada menolong kita semua. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik bersuka cita, kakak Gita bersuka cita, semua orang bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Amin firman Tuhan. Shalom. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur kami sudah boleh memberikan persembahan
Mari Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami boleh digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka di dalam setiap kegiatan dan pekerjaannya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, yang mungkin sedang bersedih. Mari Tuhan datang menghiburkan, memberkati, menyembuhkan mereka semua supaya mereka boleh pulih dan bergembira seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua anak-anak yang dalam kemiskinan, kelaparan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, supaya juga boleh merasakan berkat yang asalnya daripadamu dalam kehidupan mereka sehari-hari, boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu semua dimanapun mereka berada di dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu dalam bermain, bersekolah. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, supaya boleh tetap taat dan setia dalam melayani Engkau. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu guru kami di sekolah, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami berdoa buat jemaat kami di tempat ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa buat Ibu pendeta kami juga berdoa buat majelis-majelis, syamas, dan pekerja-pekerja gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari Tuhan juga memberkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh sembahyang kami, mari Tuhan sempurnakan dan ampunilah setiap salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Kak Gita yang telah membawakan firman Tuhan kepada kita. Adik-adik masih semangat? Masih. Ya, kalau begitu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapusnya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapusnya. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa, adik-adik tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu dan tolong sertai kami hari ini, esok, dan selalu terus. Ampunilah atas dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu Marspar dengan semangat.